Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Pisang Coklat Keju Piskoju. Yap, sesuai namanya, ini cemilan manis dan gurih yang terinspirasi dari kombinasi coklat dan keju favorit banyak orang. Sebelumnya, anggota kelompok kami beranggotakan Anidia Safa, Jasmine Naila, Muhammad Akbar Afidin, Muhammad Ma'ruf Hanafi, Resti Mulia, dan Siti Hutami Adiningsih. Ide bisnis. Jadi, ide bisnis ini muncul dari perpaduan rasa coklat dan keju yang disukai semua kalangan. Piskoju kami hadir sebagai cemilan sederhana tapi lezat. Pisang dengan topping coklat dan keju tabur yang bisa dinikmati siapa saja, mulai dari pelajar, guru, sampai keluarga di rumah. Selain enak, produk ini juga mudah dibuat dan harganya terjangkau banget. Cocok dijual di lingkungan sekolah atau sekitaran rumah. 1. Latar belakang bisnis. Pisang kepok merupakan salah satu jenis pisang yang banyak dijumpai di Indonesia dan sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar olahan makanan. Pisang ini memiliki tekstur yang padat dan rasa yang khas, sehingga cocok dijadikan cemilan. Selain mudah didapat dengan harga terjangkau, pisang kepok juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Selama ini, olahan pisang di pasaran umumnya hanya digoreng sederhana atau diberi sedikit topping. Hal ini membuat produk olahan pisang terkesan monoton dan kurang menarik minat konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi agar cemilan berbahan dasar pisang dapat lebih bervariasi, modern, dan sesuai dengan selera masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kelompok kami membuat inovasi berupa pisang kepok crispy, pisang coklat keju. Pisang kepok terlebih dahulu dikukus agar teksturnya lebih lembut, kemudian diolah, dilapisi tepung panir, dan digoreng hingga renyah. Setelah matang, pisang disajikan dengan berbagai pilihan topping seperti keju tabur, susu coklat. Inovasi ini menghadirkan perpaduan rasa gurih, manis, dan creamy dengan tekstur crispy di luar serta lembut di dalam, sehingga diharapkan dapat menjadi cemilan kekinian yang digemari oleh berbagai kalangan. 2. Deskripsi perusahaan. Selanjutnya, sedikit tentang perusahaan kami. Profilnya sudah kami tampilkan di video tersebut. Modal awal yang kami gunakan sebesar Rp120.000. Produk utama kami cuma satu, yaitu full coklat dan taburan keju tabur yang berlimpah atau piskoju. Pisang coklat keju. Produk attraction piskoju. Unique sweet and savory taste, melty chocolate and cheese topping, affordable price, freshly made for every order atau setiap kali kami membuka pre-order atau PO. Ketiga, visi dan misi. Visi kami adalah menjadi usaha makanan ringan favorit di lingkungan sekolah dengan menghadirkan camilan pisang coklat keju yang enak, inovatif, dan berkualitas. Sedangkan misi kami antara lain menyajikan pisang coklat keju yang enak, unik, dan disukai teman-teman sekolah. Memberikan jajanan bergizi dari olahan pisang dengan harga terjangkau, terus berinovasi dalam rasa, kreasi, dan kualitas pisang lumer, membangun usaha kreatif pelajar yang mengajarkan kewirausahaan sejak dini, menjadi pilihan camilan favorit di lingkungan sekolah, keluarga, dan tetangga. Keempat, struktur organisasi diketuai oleh Muhammad Ma'ruf Hanafi yang memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan usaha, mengambil keputusan penting dalam proses produksi dan pemasaran, serta bertanggung jawab atas jalannya usaha dan menjaga kualitas produk. Manajer keuangan Anidia Safa dengan tugas mencatat semua pengeluaran dan pemasukan usaha, mengatur pembelian bahan baku dan perhitungan keuntungan, serta menyusun laporan keuangan mingguan dan bulanan. Manajer produksi Resti Mulia dengan tugas mengolah bahan baku menjadi pisang coklat keju siap jual, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan tampilan produk, serta mengatur jadwal produksi dan memastikan stok selalu tersedia. Manajer pemasaran Jasmine Naila dengan tugas mempromosikan produk secara langsung maupun lewat media sosial, menangani pesanan dan komunikasi pelanggan, mengembangkan ide promosi agar produk semakin dikenal. Manajer operasional yaitu Siti Hutami Adiningsih dan Muhammad Akbar Afidin dengan tugas mengatur kebutuhan alat bahan dan perlengkapan usaha setiap produksi, memastikan kegiatan produksi dan penjualan berjalan lancar, serta menangani logistik, pengemasan, dan pengiriman produk ke pembeli.
Kelima, analisa pasar dan pemasaran. Gambaran produk kami sendiri. Produk kami berupa pisang coklat keju, dibuat dari pisang yang dikukus dan dihaluskan, lalu diisi coklat dan dilapisi tepung panir yang kemudian digoreng hingga crispy. Setelah matang, diberi susu coklat dan taburan keju yang melimpah. Rasanya manis, gurih, dan cocok untuk semua kalangan. Untuk gambaran pasar kami sendiri, pasar utama kami adalah keluarga, tetangga, teman, pelajar dan guru di sekolah yang menyukai camilan manis, lezat dan praktis untuk dinikmati kapan saja. Keenam, analisis SWOT. A. Strength, kekuatan. 1. Produk unik karena pisang dihaluskan, dibentuk lalu diisi coklat batangan hingga lumer. 2. Bahan baku pisang mudah didapat dan harganya relatif murah. 3. Bahan jual bisa disesuaikan agar tetap terjangkau bagi siswa. B. Weakness, kelemahan. Pisang crispy harus segera dimakan agar tetap enak. 2. Produk masih baru dan belum dikenal luas. 3. Kapasitas produksi terbatas karena masih usaha kecil. C. Opportunities, peluang. 1. Ada peluang pengembangan berbagai varian atau topping. 2. Dapat dipasarkan lewat sosial media misalnya WhatsApp dan lain-lain. 3. Bisa dikembangkan menjadi usaha kantin sekolah atau franchise kecil. D. Strengths, ancaman. 1. Banyak pesaing jajanan lain yang juga diminati siswa. 2. Konsumen anak sekolah cepat bosan jika tidak ada varian baru. 3. Harga bahan baku seperti pisang, coklat, atau minyak bisa naik. SWOT matrix. Selanjutnya di set ini ada SWOT matrix dari usaha kami. Pisang, coklat, keju, biskoju. Dari hasil analisis, kami menggabungkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk melihat strategi yang bisa kami ambil. Untuk strategi SO atau Strength Opportunity, 1. Menggunakan pisang kepok murah dan mudah didapat untuk menghasilkan produk unik dan berkualitas. 2. Rasa enak dan umur cocok dikembangkan dengan tren jajanan kekinian di sekolah. Lalu, strategi WO atau Weakness Opportunity. 1. Menarik varian rasa agar produk lebih menarik dan cepat dikenal. 2. Memanfaatkan peluang usaha kantin sekolah meski kapasitas produksi masih kecil. ST atau Strength Trade. 1. Harga terjangkau menjadi keunggulan untuk bersaing dengan jajanan lain. 2. Kualitas rasa yang enak dapat menjaga loyalitas pembeli meski banyak pesaing. Terakhir, WT atau Weakness Tray. 1. Menjaga konsistensi rasa agar siswa tidak cepat bosan. 2. Mengatur produksi sederhana agar tetap stabil meskipun bahan baku naik. Bisnis model Canva dari usaha kami yaitu pisang coklat keju biskoju. Pertama, untuk key partner atau mitra utama. Jadi bahan bakunya pisang, tepung panir, coklat, keju, susu coklat, tepung vanila, minyak, gula. Alatnya ada kompor, wajan, penjepit, sendok, penumbuk, pisau, wadah, dan lain-lain. Untuk tenaga kerjanya ialah tim kelompok kami. Untuk modal awal, untuk bahan baku kemasan, kardus box. Selanjutnya di bagian key activity, kegiatan utama kami meliputi pengupasan dan pengukusan pisang, penghalusan dan pencampuran adonan, pembentukan dan pengisian coklat, pelapisan tepung panir dan penggorengan, pemberian topping keju dan susu coklat, pengemasan produk, pemasaran dan penerimaan pesan WO. Kemudian untuk value proposition atau proporsi nilai. Pisang crispy keju dengan coklat lumer yang fresh dan renyah. Harga terjangkau hanya 10.000 isi 3, dibuat setiap hari dijamin hangat dan enak. Camilan manis gurih yang disukai semua umur, cocok untuk bekal, teman, nugas, atau ngemil santai. Lalu untuk customer relationship atau kemitraan pelanggan. Penjualan langsung di sekolah dan lingkungan rumah, pelayanan ramah dan cepat, penerimaan pesanan atau pre-order, agar selalu fresh, komunikasi dan penjualan lewat WhatsApp atau media sosial. Lalu untuk customer segment atau segmen pelanggan, pelajar dan guru di sekolah, keluarga sekitar rumah, tetangga dan teman dekat, pecinta cemilan manis dan keju. Lalu untuk channel atau saluran, penjualan dari mulut ke mulut atau word of mouth, pemesanan lewat WhatsApp atau Instagram, penjualan ke tetangga dan keluarga.
Kemudian untuk key resources atau sumber daya utama, supplier bahan, pasar atau toko atau bahan kue, toko kemasan snack, jasa pengantaran, keluarga yang membantu produksi, teman sekolah untuk bantu promosi, cost struktur atau struktur biaya, biaya pembelian bahan baku seperti pisang, tepung, coklat, keju, susu, minyak, gula, tepung panir, tepung vanila, biaya gas untuk penggorengan, biaya kemasan, biaya promosi dan pemasaran, online dan sekolah, biaya pembagian keuntungan anggota kelompok. Lalu untuk yang terakhir, revenue streams atau arus pendapatan. Penjualan langsung per box 10.000, penjualan ke teman, guru, keluarga, dan tetangga. Penjualan di bazar atau event sekolah, atau sistem pre-order melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Ketujuh, segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin karena satu, hampir semua orang menyukai camilan manis berbahan pisang dan coklat. Dua, memiliki cita rasa khas dari perpaduan coklat dan keju yang lumer dan gurih. Tiga, termasuk makanan ringan yang mudah dikonsumsi kapan saja. Pembagian segmentasi semua kalangan. Target pasar, keluarga, tetangga, teman, pelajar, dan guru di sekolah. Produk kami memiliki satu varian utama, yaitu pisang coklat keju dengan topping susu coklat dan taburan keju melimpah. Rasa manis dan gurihnya memberikan kepuasan serta efek menyenangkan bagi konsumen. 8. Strategi pemasaran. Menurut strategi pemasaran yaitu 1. Diferensiasi. Keunikan produk kami terletak pada rasa coklat dan keju yang melimpah serta tekstur luar yang crispy namun lembut di dalam. Kombinasi ini membuat pisang coklat keju kami berbeda dari camilan pisang goreng biasa. 2. Produk kami menjual dalam bentuk paket, yaitu 10.000 isi 3 potong pisang coklat keju. Dikemas rapi dan menarik agar praktis dibawa serta cocok untuk dijadikan camilan bersama keluarga atau teman. 3. Harga. Harga ditetapkan terjangkau dan sesuai dengan kantong pelajar, guru, serta masyarakat sekitar sekolah, sehingga mudah dijangkau namun tetap memberikan nilai rasa premium. Keempat, promosi. Strategi promosi Piskoju dilakukan lewat mulut ke mulut dengan memberi tester ke teman dan guru agar mereka ikut merekomendasikan, serta lewat media sosial dan WhatsApp dengan mengembangkan foto, video, dan poster digital agar lebih banyak yang tahu. Selain itu, dibuat promo menarik seperti beli 3 gratis 1 atau ajak teman-teman beli bareng supaya makin banyak yang tertarik mencoba. Yang kesembilan, analisis pesaing. Di lingkungan sekolah, kemungkinan ada beberapa penjual yang menawarkan olahan pisang seperti pisang coklat atau pisang goreng biasa. Namun produk pisang coklat keju memiliki keunggulan tersendiri karena memadukan rasa manis coklat dengan gurihnya keju, serta disajikan dengan tampilan menarik, cita rasa yang khas, dan harga yang tetap terjangkau membuat produk ini mampu bersaing dan menarik minat pelajar, guru, maupun masyarakat di sekitar sekolah. 10. Analisa produksi dan fasilitas lengkap. Fasilitasnya meliputi wajan, piring, wadah, baskom, penumbuk, kompor gas, pisau, talenan, sendok, panci pengukusan, dan spatula. Proses produksinya ditampilkan sebagai berikut. Kapasitas produksi dan pemasok. Kapasitas produksi. Dalam satu kali produksi atau setiap kali membuka PO, kami mampu membuat sekitar 20 box pisang coklat keju dengan setiap box berisi 3 potong. Jadi totalnya mencapai 60 potong pisang coklat keju siap jual dalam satu kali produksi. Lalu untuk pemasok, bahan utama seperti pisang, coklat batang, tepung panir, dan keju diperoleh dari pasar lokal di sekitar wilayah produksi. Dengan begitu, bahan yang digunakan selalu segar dan mudah didapatkan, sekaligus mendukung usaha lokal. 12. Analisa SDM. SDM kami dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bagian produksi. Bertugas membuat pisang coklat keju, mulai dari persiapan bahan, proses pengukusan, penggorengan, hingga penambahan topping agar hasilnya tetap enak dan konsisten. Kedua,
bagian operasional, mengurus perlengkapan dan kebutuhan bahan setiap kali produksi, serta memastikan semua proses berjalan lancar. Ketiga, bagian keuangan, mencatat pengeluaran dan pemasukan hasil penjualan, serta mengatur modal dan laba agar usaha tetap berjalan dengan baik. Keempat, bagian sales, mengurusi promosi dan penjualan produk, baik secara langsung di lingkungan sekolah maupun lewat media sosial, seperti WhatsApp dan Instagram. 13. Rencana pengembangan usaha. A. Aktivitas penjualan. 1. Setiap hari melakukan penjualan, mencatat hasil penjualan, dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. 2. Seminggu melakukan evaluasi operasional dan pengecekan ulang stok bahan seperti pisang, coklat, keju, dan tepung panir agar produksi tetap lancar. 3. Sebulan membuat laporan keuangan bulanan dan melakukan evaluasi hasil penjualan. 4. Setahun menyusun laporan keuangan tahunan dan melakukan evaluasi keseluruhan untuk mengembangkan usaha agar lebih baik di tahun berikutnya. Rencana pengembangan 16.2. Rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis pisang coklat keju ke dalam beberapa level yang dapat dicapai secara bertahap apabila usaha terus berkembang dan mendapatkan respon positif dari konsumen. Level 1. Menjual pisang coklat keju melalui sistem pre-order atau PO di lingkungan sekolah dan sekitar rumah. Level 2. Membuka stand kecil di area sekolah atau sekitar tempat tinggal untuk penjualan langsung. Level 3. Menambah variasi topping seperti coklat putih, coklat matcha, dan keju premium. Level 4. Membuka cabang di beberapa sekolah lain atau area yang ramai pelajar. Level 5. Mengembangkan merek pisang coklat keju menjadi usaha skala luas dan membuka peluang franchise. Untuk mencapai level-level tersebut, kami akan terus mengembangkan 1. Manajemen organisasi, 2. Pengelolaan modal, 3. Strategi pemasaran, 4. Kualitas produk, dan 5. Pelayanan kepada konsumen. 16.3. Analisis keuangan atau sumber modal. Kami akan menerima modal awal baik berupa pinjaman maupun investasi dari A. Keluarga, yaitu orang tua, B. Teman atau kelompok usaha. Kami membutuhkan modal awal sebesar Rp 120.000 untuk kegiatan operasional, pembelian bahan baku utama seperti pisang coklat, keju, tepung, panir, dan minyak goreng, serta pengemasan produk. Modal tersebut digunakan untuk satu kali proses produksi atau setiap kali membuka PO atau pre-order. Dari hasil penjualan, sebagian keuntungan akan disisihkan untuk menambah modal dan mendukung pengembangan usaha selanjutnya. Penjelasan tentang keuangan. Jadi dari data di sini, total biaya atau total cost didapat dari biaya tetap dan biaya variabel, yaitu Rp280.000. Biaya per unitnya Rp5.000, lalu ditambah keuntungan 100%, jadi harga jual Rp10.000 per unit. Setelah itu kita hitung titik impas atau BEP. Hasilnya 20 unit. Artinya, kalau terjual 20 unit, posisi kita baru balik modal. Dan kalau lebih dari itu, baru mulai untung. Kesimpulan, usaha pisang crispy ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena menawarkan cemilan kekinian yang disukai banyak orang, terutama pelajar dan keluarga. Dengan cita rasa pisang yang manis, balutan tepung crispy yang renyah, serta coklat lumer di dalamnya. Produk ini memberikan sensasi berbeda dari gorengan biasa. Kombinasi rasa manis dan tekstur gurih membuat produk ini mudah diterima oleh berbagai kalangan, baik anak muda maupun orang dewasa. Sistem penjualan dilakukan melalui pre-order atau PO, agar setiap produk yang diterima pelanggan selalu dalam kondisi fresh dan baru digoreng. Cara ini juga membantu menghindari sisa stok dan menjaga kualitas rasa setiap pesanan. Pemasaran dilakukan melalui WhatsApp dan media sosial, dibantu dengan promosi dari teman sekolah dan keluarga terdekat untuk menjangkau lebih banyak pembeli di lingkungan sekitar. Dengan modal yang terjangkau dan bahan baku mudah didapat, usaha ini sangat cocok dijalankan oleh pelajar melalui kerjasama tim, ide kreatif, dan pelayanan yang ramah. Pisang crispy lumer diharapkan dapat menjadi cemilan favorit serta membuka peluang bagi pelajar untuk belajar berwirausaha secara nyata. Saran, agar usaha pisang coklat keju dapat terus berkembang, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan saat produksi, sehingga pelanggan selalu puas dengan rasa dan tekstur produk. Selain itu, perlu dilakukan inovasi rasa seperti menambah varian topping atau isian lain agar tidak monoton dan menarik lebih banyak pembeli. Promosi juga sebaiknya dilakukan secara konsisten melalui media sosial dan status WhatsApp agar semakin banyak orang mengenal produk ini. Kerjasama dengan teman, keluarga, atau tetangga dapat membantu memperluas jangkauan pasar tanpa perlu biaya promosi besar. Terakhir, penting bagi anggota kelompok untuk terus membagi tugas secara adil, menjaga komunikasi, dan mencatat setiap pemasukan serta pengeluaran agar keuangan bisnis tetap teratur. Dengan cara ini, pisang coklat keju tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi juga bisa menjadi langkah awal menuju pengalaman berwirausaha yang nyata dan bermanfaat.
my buttons, baby. Loosen up my buttons, baby. But you keep frontin', say what you gon' do to me. But I ain't seen nothing, I'm telling you to loosen up my buttons, baby. Penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang Piskoju, pisang coklat keju. Semoga ide usaha ini dapat menginspirasi kita semua untuk berwirausaha secara kreatif dan mandiri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.